Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Senang kita bertemu kembali di dalam program Bible Study CK7. Hari ini kita akan belajar satu pasal yang adalah kata-kata terakhir daripada Daud. Sungguh luar biasa sekali. I am excited for this. Nah mari, tapi sebelum itu kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita katakan sesuatu yang manis buat Tuhan kita. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang menjadi juru selamatmu, Dia Tuhan yang memberkatimu, menolongmu, menopang engkau, dan selalu melindungi engkau dengan berkat-Nya. Ya rada basi kita bayar, rada basi kita bayar, rada bayar. Haleluya. Give Him praise. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang baik. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
kepadamu Tuhan. Ku bersandar kepadamu Tuhan. Ku tidak takut, Kami gak takut. sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yenemaya Shalom. Kau memberiku kemenangan, memegang tanganku. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Makasih ya Bapa. Tuhan sertai kami
dalam mempelajari firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar ada kata-kata yang baru keluar lagi Tuhan. Biar ada rema pengertian boleh dicerahkan oleh kuasa Roh Kudus. Bagi kami semua yang mau mendengar dan belajar, yang berbicara kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi juga salam sukacita ya buat kita semua. Nah saudara sudah siap, kita akan belajar firman Tuhan kembali. Mari kita buka 2 Samuel pasal yang ke-23. Ya, kita siapkan 2 Samuel pasal yang ke-23 dengan perikop perkataan Daud yang terakhir. Nah saudara, kalau mau tahu perkataan Daud yang terakhir juga merupakan suatu perkataan yang bisa dibilang warisan kata-kata terakhir, tapi kita tidak bisa juga menggantungkan semuanya dengan perkataan yang terakhir, tapi bisa jadi perkataan yang terakhir merupakan perkataan yang paling penting, saudara. Ya, mari kita baca perkataan Daud yang terakhir, kita lihat apa yang ada di pikiran Daud. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ya, jadi Daud memang orang yang sangat luar biasa, saudara. Ya, banyak sekali keteladanan yang kita bisa belajar daripadanya. Daud adalah orang yang diangkat tinggi sama Tuhan. Dia tidak mengangkat dirinya tinggi, saudara, tapi dia yang diangkat tinggi. Dari sini aja kita udah bisa belajar bahwa Tuhan itu bisa mengangkat kita tinggi saat kita terus mengejar hadirat Tuhan, saat kita terus mengejar hidup benar di hadapannya. Dan dia adalah orang yang diurapi. Hanya orang-orang yang diurapilah orang-orang yang bisa memenangkan banyak hal seperti Daud, saudara. Karena itu, janganlah kita jauh daripada Tuhan, tapi senantiasa kita terus berada di dalam urapan Tuhan. Jangan tinggalkan urapan Tuhan, saudara. Tapi kejar urapan daripada Tuhan. Kita belajar dari pemimpin sebelumnya, Saul kehilangan urapan karena dia tidak taat. Karena itu ketaatan adalah kunci daripada sebuah urapan. Ketidaktaatan adalah perginya sebuah urapan. Dan dia adalah pemazmur yang disenangi Israel. Jadi dia diangkat Tuhan, dia ada dalam urapan Tuhan, dan dia senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Begitulah kata-kata terakhir ya, mungkin kita bisa lihat bahwa Daud seperti itu orangnya. Nah ayat 2, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Memerintah dengan adil itu apa? Artinya adalah memerintah dengan takut akan Tuhan atau takut akan Allah. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan, rumput muda di tanah. Itu adalah orang-orang yang berjalan, memimpin, yang takut akan Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya, dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semua seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Nah saudara perhatikan perikop selanjutnya sangat menarik. Pahlawan-pahlawan Daud. Saudara ingat di Gua Adulam mereka gak disebut pahlawan-pahlawan. Mereka disebut orang-orang barisan sakit hati, orang-orang yang punya utang, orang-orang yang punya masalah, yang udah gak punya jalan keluar. Semua kabur ke Gua Adulam, orang-orang yang tidak punya masa depan. Tapi kita sekarang lihat di 2 Samuel 23, orang-orang yang tidak punya masa depan ini menjadi pahlawan-pahlawan. Karena mereka mengikuti suatu kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Kepemimpinan yang setia sama Tuhan. Sebenarnya pelajaran buat kita adalah dalam kita mencari tempat kita berakar, bersandar. Dalam kita mencari komunitas gereja, lihat pemimpin.
Kalau pemimpinnya pemimpin yang takut akan Tuhan, setia, maka kita berada di tempat yang benar, saudara. Amin. Bisa melakukan kesalahan? Bisa. Tapi kalau dilihat semua rangkuman kehidupan Daud itu orang cepat bertobat. Kesalahan nggak menghindari kasih Tuhan daripada dia. Ya, Daud orang yang mengejar Tuhan, yang takut, yang mau taat. Mari kita cari pemimpin seperti itu dan mari kita menjadi pemimpin yang seperti itu ya, saudara. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu. Wah, ini orang bisa bunuh 800 orang. Isi Baal, aduh luar biasa banget, saudara. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk 3 pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang pasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Itu keinginan hati Daud waktu itu. Dia sedang mereka-reka, sedang mengingatnya. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. 3 orang ini bisa dibilang 3 pahlawan gila, saudara, yang keberaniannya luar biasa sekali. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Siapa itu? Abisai, adik Yoab, anak Zeruya. Dialah kepala ke-30-an orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tigangnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh orang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Saudara, saya nggak habis pikir Daud punya orang-orang seperti ini. Kalau saya lihat, ini bukan orang-orang biasa, ini superhero, saudara. Ini seperti Marvel Avengers. Betul? Kenapa bisa sakti seperti ini? Karena ada urapan mengalir dari seorang pemimpin, saudara. Karena itu, saudara, jangan kita remehkan yang namanya leadership atau kepemimpinan. Dibuat Tuhan ada gunanya. Salah satu gunanya di sini adalah saudara dapat impartasi daripada pemimpin. Saudara bisa mendapatkan impartasi daripada hamba Tuhan. Karena itu, lagi-lagi saya encourage untuk kita respect dan hormati pemimpin kita dimanapun mereka berada. Ya, ayat 22.
Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawal. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Paltri, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa, Zalmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Bana orang Netofa, Itai bin Ribai, dan Gibea orang Benaya, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliaba orang Salbon, Yasien orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiyam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbai orang Makah, Eliam anak Abitofel orang Gilo, Hezrai orang Karmel, Pairai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Zoba Bani orang Gad, Zelek orang Amon, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab dan Zeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semua 37 orang. Saudara, begitu banyak warisan, legacy, pemimpin atau pahlawan karena kepemimpinan Daud. Dan kita lihat waktu kepemimpinan Saul, cuma ada satu orang waktu itu, saudara. Ya, panglimanya Saul. Tapi kita lihat di sini begitu banyak, dan yang luar biasa lagi, ini orang-orang, semua orang-orang berbeda suku dan bangsa, dan ikut seperti di dalam sebuah perlindungan Daud, dari orang gak benar menjadi benar, dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi pahlawan, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari gak punya nama menjadi punya nama. Daud adalah sebuah shadow atau representasi akan kedatangan Raja yang sesungguhnya, yang namanya Yesus Kristus. Di mana semua orang yang hancur babak belur, yang gak jelas, tapi mengikut Daud, atau yang satu hari pada zaman kita yang mengikut Yesus, maka kita berubah menjadi sebuah permata yang indah. Daud di sini menggambarkan kedatangan Yesus nanti, yang membawa kita, yang mengambil kita di gua Adulam, yang mengambil kita, memulihkan, mengobati sakit hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermakna di dalam dunia, saudara. Itulah upah mengikut Yesus. Sama persis upah mengikut Daud, dari nothing menjadi hero. Begitu juga saudara dan saya. Ikutlah Yesus, maka kita akan menemukan makna hidup yang kekal. Kita akan diubah menjadi nothing. Dari nothing menjadi something sama Tuhan. Dari nothing menjadi hero, pahlawan-pahlawan imannya Tuhan, yang berhasil membunuh musuh-musuh, yang berhasil mengalahkan problem-problem dunia. Itulah takdir daripada orang-orang Kristen. Amin, saudara. Kita lihat bahwa Daud adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara lihat anak buahnya, maka saudara bisa terka. Begitu juga pemimpinnya. Tapi kalau kita lihat anak-anak buahnya, memble, saudara, nggak bagus. Begitu juga kita bisa lihat pemimpinnya. Pasti kurang lebih seperti itu. Buah jatuh di pohon, nggak jauh-jauh dari pohonnya. Kalau anak-anak buahnya begini pahlawan, apalagi pemimpinnya. Artinya apa, saudara? Singa nggak bisa dipimpin sama kambing. Kambing bisa dipimpin sama singa. Bahkan singa lain bisa dipimpin sama singa. Ini adalah perkataan buat kita para pemimpin.
Bahwa jadilah pemimpin yang luar biasa. Jadilah pemimpin yang baik. Kejar itu namanya menjadi pemimpin yang wow. Kalau kita dikasih jabatan pemimpin, jangan sia-siakan. Jadilah pemimpin yang hebat, yang takut akan Tuhan. Ya. Bagaimana cara jadi pemimpin yang hebat? Belajar dari Daud. Selalu mengandalkan hikmat dari Tuhan, selalu tanya Tuhan, selalu berjalan sama Dia, memimpin bersama Dia. Pemimpinnya Tuhan, saya cuman kaki tangan sebenarnya. Ya, selalu cari God's wisdom di dalam kepemimpinan. Jadilah pemimpin yang melayani. Kita ingat ya, di Gua Adulam, Daud melayani orang-orang sakit hati. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang jauh, kayaknya tinggi banget, sehingga orang gak berani, orang sungkan, lihat mata aja takut. Jangan jadi pemimpin yang melipat tangan. Suruh aja dia, kamu, ini, itu. Delegasi perlu, tapi harus bisa jadi pemimpin yang servant leader, pemimpin yang juga melayani terus, pemimpin yang terjun ke lapangan. Pemimpin yang melayani jiwa-jiwa. Pemimpin yang berdoa bukan cuma di mimbar, tetapi juga di pelayanan perorangan, saudara. Jadilah pemimpin yang serving. Baik saudara di kantor pun, di rumah tangga, dimanapun di masyarakat, di pemerintahan. Jangan mau jadi orang yang terlalu tinggi sehingga melipat tangan, tapi terus menjadi pemimpin servant leader yang mau berbaur kepada orang-orang yang di bawah. Itulah Yesus, bukan? Ya. Jadilah pemimpin yang membangun hubungan. Daud membangun hubungan. Daud sebutin satu-satu mereka ngapain aja. Daud tahu anak-anaknya ngapain aja. Ada pemimpin yang gak tahu anak-anaknya ngapain aja. Ada pemimpin yang gak tahu kalau anaknya udah pindah kerja, anaknya udah ini, anaknya udah itu. Tapi jadilah pemimpin yang membangun hubungan yang dekat dengan anak-anak buahnya, saudara. Jadilah pemimpin yang punya visi dan tujuan. Ya, jadilah pemimpin yang cakap tangannya. Kalau anak-anak buahnya ini aja cakap tangannya, apalagi Daud. Betul? Jadilah pemimpin yang cakap tangannya. Gak pernah berhenti belajar. Selalu belajar, selalu develop skill. Baik itu soft skill, baik itu hard skill. Itulah bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik. Ya, kita lihat kepemimpinan Daud. Di dalam kehidupannya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan seperti ini aja, dia kan tertulis, saudara. Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan. Daud kejar prinsip ini, memerintah dengan takut akan Tuhan. Begini aja, dia masih bisa jatuh, betul? Dia berzina dengan Betsheba, dia bunuh Uria. Dia berlindung pernah sama Raja Filistin, orang Gad. Ya. Dia melewati perintah di Levitikus, di Imamat. Dia punya istri banyak. Ya. Daud raja yang baik, tapi bukan bapak yang baik. Dia gak disiplinkan anaknya. Ada kekurangan-kekurangan Daud. Ya, nanti di pasal selanjutnya kita akan lihat. Ya, Daud berdosa lagi kepada Tuhan karena sensus Israel. Orang yang sudah kejar Tuhan sedemikian rupa aja masih bisa jatuh. Apalagi kalau kita nggak kejar Tuhan serius, saudara. Itu udah bukan jatuh lagi, saudara. Kita udah siap-siap nyemplung ke dalam jurang. Ya, ini menjadi peringatan keras buat kita. Bahwa senantiasa mengejar hadirat Tuhan, mengejar kebenaran, berpegang kepada kebenarannya Tuhan. Nah, kenapa di akhir-akhir Samuel, akhir-akhir kata Daud, dia memberikan satu perikop Roh Kudus, pahlawan-pahlawan Daud. Karena bukan cuma kepemimpinan baik, hebat, punya hasil yang luar biasa, yang top. Tapi kepemimpinan yang luar biasa adalah kepemimpinan yang bisa menghasilkan generasi-generasi baru yang luar biasa. Ada saatnya, saudara, kita copot semuanya dan kita bilang, bukan saya yang hebat. Yang hebat adalah dia, karena dia ini. Yang hebat adalah si 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 ini. Dan aku bersyukur Tuhan taruh orang-orang hebat di
kiri kananku, sehingga ministriku, pelayananku, pekerjaanku, perusahaanku semua berhasil. Semua karena kemuliaan Tuhan. Hasilkanlah legacy yang baik di dalam kepemimpinan, dalam gereja, dalam perusahaan, dalam keluarga. Nomor 1 lebih-lebih lagi. Ya, ajarkanlah anak-anak kita. Bukan warisan dunia yang kita kejar dan kita siapkan buat mereka. Bukan fasilitas yang kita siapkan buat mereka. Bukan wadah yang kita siapkan buat mereka. Bukan kekayaan, bukan deposit, bukan rumah, bukan gereja yang besar yang kita kasih kepada keturunan kita, kepada penerus-penerus kita. Tapi yang paling penting adalah kita berikan yang namanya warisan rohani kepada keturunan-keturunan kita. Kita ajarkan berdoa. Kita ajarkan kekuatan daripada doa. Daud berdoa terus di depan rakyat. Kita ajarkan kekuatan karakter Kristus kepada keturunan kita, penerus-penerus kita. Kejadian di Gua Adulam, semua orang belajar, ini karakternya luar biasa si Daud. Betul? Ajarin kebenaran. Daud gak malu ditegur sama Nabi. Dia bertobat. Dia gak malu. Ajarkan kebenaran, ajarkan kesadaran, ajarkan pertobatan. Ajarkan kata-kata yang membangun. Ajarkan bermazmur, ajarkan memuji Tuhan. Ajarkan kepada penerus kita bahwa hubungan sama Tuhan adalah segala-galanya. Ajarkan mengasihi, ajarkan memberikan waktu buat anak-anak kita. Ya, lebih lagi saudara yang punya anak, ajarkan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Dari masa kecilnya, saudara. Warisan rohani dan bukan warisan iman. Biarlah keturunan kita, penerus-penerus kita, our legacy, juga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh berharga Tuhan. Pelajaran tentang legacy, tentang kehidupan Daud. We are overwhelmed karena hal-hal yang Kau bukakan kepada kami. Bukakan terus Tuhan hal-hal ini kepada kami. Bukan kami mengerti, bukan kami belajar aja, tapi kami juga bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.